Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan akhir dari Hamukti Moksa dan merupakan akhir dari rangkaian cerita Gajah Mada dari seri ke-1 sampai ke-5. Namaku yang sebenarnya Nenden Britaya. Aku emban dari Istana Surawesesa. Aku emban yang selama ini bertugas melayani Tuan Putri Dyah Pitaloka. Ucapan itu sungguh mengagetkan Gajah Mada dan cukup kuat membuat Sri Baginda Narpati Hayam Wuruk terhenyak. Setiap kali ingatannya digiring pada kenangan atas peristiwa Bubat, Prabu Hayam Wuruk selalu gelisah. Aku Nenden Britaya. Dia Ganitri berteriak, "Ayo, bunuhlah aku jika kalian tidak terima dengan apa yang aku lakukan. Ayo, bunuh aku." Serentak para prajurit mengangkat anak panahnya dan menjadikan perempuan yang sedang hamil itu sebagai sasaran bidik. Namun rupanya tidak hanya dia Ganitri atau Nenden Britaya yang siap menebus kejadian itu dengan nyawa. Dari kerumunan banyak orang, muncul 3 orang lelaki yang menempatkan diri di sebelah perempuan hamil itu. Gajah Enggon tentu mengenalinya. Ki Umbang Prabaswa bersebelahan dengan Ki Anjang Galingsing dan Ki Suling Gading. Tumenggung Macan Liwung tentu tidak akan lupa pada wajah amat khas milik Anjang Galingsing itu. Yang tidak ia ketahui adalah mengapa wajah itu berubah. Rupanya sebuah luka yang berasal dari lemparan pisau meninggalkan jejak di wajah itu. Luka yang ia peroleh ketika di sebuah malam ia mencoba membunuh Gajah Segara menggunakan anak panah. Gajah Segara yang ketika itu sedang mengutarakan hasrat asmaranya kepada Dyah Ganitri membalas dengan lemparan pisau yang dengan telak melukai wajahnya. Luka itu membuat wajah Anjang Galingsing nampak menakutkan. "Paihan wai kabeh," teriak Ki Umbang Prabaswa. Namun Prabu Hayam Wuruk mengangkat tangan. Prabu Hayam Wuruk mencegah agar pembantaian yang pernah terjadi itu tidak terulang kembali. Para prajurit meredakan tali gandiwanya yang tegang. Aku masih bocah ketika pernyataan Kamardikan Majapahit itu dikumandangkan. Aku masih ingat, karena saat itu tiba-tiba banyak orang berbicara tentang Wilwotikto yang diharapkan menjadi sebuah negara yang besar. Majapahit memang layak merayakan keberhasilan Raden Wijaya membalas perbuatan Jayakatwang yang telah mencabik-cabik Singosari dan membantai mertuanya di Kedaton yang dibakar hangus. Keberhasilan Raden Wijaya mengalahkan Tartar dalam sebuah serangan dadakan yang mengagetkan juga amat layak diperingati. Tentara Tartar yang ketika datang berjumlah lebih dari 15.000 orang terbirit-birit pulang dengan hanya menyisakan sekitar 3.000 nyawa. Sungguh menyedihkan nasib pimpinan ribuan prajurit yang pulang mengusung kegagalan itu. Ia harus menghadapi hukuman mati di pancung kepalanya. Aku, siapa aku? Orang menyebutku Gajah Mada. Sampai sejauh ini tidak seorang pun tahu siapa aku, dari mana asalku. Ada orang yang mengira aku bernama Gajah dari desa Mada. Ada pula yang mengira aku berasal dari Bali. Dari mana sebenarnya asalku? Aku telah mengambil keputusan untuk melipatnya dalam hati. Termasuk siapa orang tuaku, aku tak berminat untuk bercerita. Aku dan latar belakangku sama sekali tidak penting. Bagaimana aku berharap kelak berbarengan dengan akhir hidupku, tak perlu ada pihak yang menyesalkan mengapa aku tidak memiliki keturunan dan di mana pula aku dikubur. Namaku mulai dikenal orang ketika aku mengabdikan diri menjadi prajurit dengan tugas dan tanggung jawab mengamankan lingkungan istana serta memberikan pengawalan kepada segenap kerabat raja. Aku sungguh beruntung
karena berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat ketika onteran-onteran Rakuti terjadi. Karena keberhasilanku menyelamatkan raja dan mengembalikannya pada kekuasaan yang dirampok para Dharma Putra Winisuka, aku diangkat menjadi Patih Kahuripan, mendampingi Tuan Putri Breh Kahuripan atau Sri Gitarja. Selanjutnya, aku ditunjuk menjadi Patih Didaha, mendampingi Tuan Breh Daha atau Dyahwiyat. Kedekatanku dengan Paman Aryatada, Patih Amangkubumi Majapahit, kembali menunjukkan kepadaku bahwa aku berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Aku diminta menggantikannya menjadi Patih Amangkubumi karena beliau sakit-sakitan. Aku tiba-tiba tersadar bahwa ternyata peluangku untuk menduduki jabatan yang amat tinggi itu cukup besar. Padahal di sekitarku ada banyak sekali calon yang layak ditunjuk menjadi Mahapati yang baru. Ada beberapa maha menteri di barisan Katrini yang lebih layak dariku, namun tidak serta-merta aku menerima tawaran itu. Aku tahu ada banyak orang yang merasa lebih pantas dan lebih berjasa untuk ditunjuk menjadi Mahapati. Kepada Paman Aryatada, aku minta waktu untuk membereskan lebih dulu pemberontakan di dua tempat sekaligus, yaitu di Sadeng dan Keta. Jika aku bisa merampungi maka di dua tempat itu, barulah aku bersedia. Tahun Saka 1258, aku mengumandangkan sumpahku untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara yang ditandai dicabutnya Aksopya dan digantikan Kupala Camunda. Sejak itu, hampir seluruh waktuku aku gunakan untuk menyatukan seluruh negara di wilayah Nusantara. Satu demi satu negara yang ada diimbau untuk bergabung. Mereka harus disadarkan, kesatuan dan persatuan itu sangat penting, karena di luar sana ada negara Tartar yang pasti akan selalu berusaha mencari celah untuk menancapkan pengaruhnya, sebagaimana dulu pernah dialami Singosari. Untung Sang Prabu Kertanegara telah bertindak benar. Utusan dari Tartar itu dipotong telinganya dan digunduli kepalanya. Agar hal itu tidak terulang kembali, hanya satu jawabnya, semua negara harus bersatu di wilayah naungan Majapahit. Sekuat apapun Tartar, hanya kuat di tempatnya, tetapi tidak di sini. Jika ribuan prajurit Tartar dikirim, Majapahit siap untuk menyediakan jumlah yang sama. Untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara, tak cukup dengan duduk di atas kursi di belakang meja sambil menyalurkan perintah. Aku tak percaya ada keberhasilan dengan cara itu. Aku amat yakin sampai mendarah daging. Untuk mewujudkan mimpi besarku, tak ada pilihan lain kecuali menyingkirkan nafsu Hamukti Wiwoho. Hamukti Wiwoho adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nikmat duniawi, menikmati tingginya derajat dan pangkat, menikmati hidup dengan tiada hari tanpa bujana handrawina, merupakan salah satu pilihan yang bisa kuambil, mengingat aku adalah seorang Mahapati yang menjalankan pemerintahan mewakili raja. Akan tetapi, bukan Hamukti Wiwoho yang kuambil. Aku memilih lawan katanya, yaitu Hamukti Palapa. Hanya semangat Lorolopo atau Palapa yang bisa mengantarku meraih apa yang aku impikan. Orang menyebut aku tidak akan makan buah palapa, tidak makan rempah-rempah, apapun kata mereka, pilihan Hamukti Palapa yang kuambil adalah semata-mata berprihatin. Tanpa dilandasi prihatin, sebuah doa yang dipanjatkan kepada Hyang Widi tak dikabulkan. Tanpa prihatin, sebuah kerja besar tidak membuahkan hasil. Dilandasi laku prihatin dan kerja besar, Hamukti Palapa itulah, satu demi satu, untaian jamur di Nusantara mewujud. Beberapa negara yang diimbau untuk bersatu, menyatakan diri bergabung. Ada negara yang sekali diimbau langsung bergabung, namun ada pula yang harus diimbau beberapa kali dan terpaksa harus diancam. Jika negara-negara itu tidak ingin bergabung, untuk mereka hanya tersisa sebuah bahasa yang paling mudah dipahami, yaitu digempur. Perangku terjadi di mana-mana, di Bali, Tumasek, Luwu, Tanjung Pura, Dombo hingga Riau.
wilayah Majapahit akhirnya menjadi sangat besar. Beban seberat apapun jika ditanggung bersama-sama pasti menjadi ringan. Dengan armada laut yang dibangun bersama-sama, kekuatan dari manca yang berusaha menancapkan pengaruhnya bisa dihalau. Persatuan dan kesatuan Majapahit juga memberikan dampak yang bagus. Antara lain, perang antara beberapa negara bawahan yang selama ini bermusuhan tidak terjadi lagi. Semua masalah bisa tuntas diselesaikan di Tata Kerambat Bali Manguntur lewat sidang pasewakan yang digelar setahun sekali. Lalu, masalah timbul dari Sunda Galuh. Aku tidak senang dengan sikap Sunda Galuh yang masih membangkang, tidak mau menggabungkan diri dengan Majapahit. Dalam sidang di pasewakan, berulang kali aku mengutarakan pentingnya menyerbu Sunda Galuh dan maksanya untuk bergabung dengan Majapahit. Akan tetapi, aku mengalami kesulitan memaksanya penyerbuan itu karena perlawanan dan ketidaksetujuan dari para ibu suri. Mereka beralasan leluhurnya juga berasal dari Sunda Galuh. Penyerbuan ke Sunda Galuh, ku yakini tidak akan mengalami kesulitan karena negara yang berada di wilayah Pariangan itu menempatkan diri sebagai negara yang mengedepankan perdamaian. Namun untuk bisa mengalahkan Sunda Galuh, aku harus mengalahkan pendirian para ibu suri lebih dulu. Bahkan aku harus berhadapan dengan niat Sang Prabu mengawini anak Raja Sunda Galuh, Hyah Pitaloka Citra Resmi. Perang Bubat adalah kesalahan pengolahan keadaan yang aku lakukan. Sejujurnya, aku harus menyesali peristiwa itu. Andai kata aku sabar sedikit, penyatuan itu akan terjadi pula. Keadaan menjadi tidak terkendali karena Raja Sunda Galuh tak punya nyali tetapi juga punya harga diri. Aku membutuhkan waktu amat lama untuk mengakui peristiwa itu tak perlu terjadi. Dalam semangatku membangun Majapahit, aku melumuri jiwaku dengan hamukti palapa. Aku menghindari kebiar duniawi, menghindari nafsu duniawi, termasuk aku menghindari memiliki istri. Dengan cita-cita sedemikian besar dan membutuhkan kerja keras, aku tidak mau terganggu oleh rengek istri dan atau tangisan anak. Tidak beristri dan tidak memiliki anak harus aku akui sebagai pilihan tersulit. Akan tetapi, aku layak bersyukur bisa menjalaninya. Dengan kebebasan yang aku miliki, aku bisa berada di manapun dalam waktu lama tanpa harus terganggu oleh keinginan untuk pulang. Lebih dari itu, aku berharap apa yang kulakukan itu akan menyempurnakan pilihan akhir hidupku dalam semangat Hamukti Moksa. Biarlah orang mengenangku hanya sebagai Gajah Mada yang tanpa asal-usul, tak diketahui siapa orang tuanya, tak diketahui di mana kuburnya, dan tidak diketahui anak turunnya. Biarlah Gajah Mada hilang lenyap, Moksa tidak diketahui jejak telapak kakinya, murca berubah menjadi udara. Hari ini ketika aku sendiri di istana karena Sang Prabu Hayam Wuruk sedang berada di Simping Blitar yang menjadi bagian dari rencana perjalanan panjangnya, aku merasakan nyeri di dada kiriku. Sakitnya tidak ketulungan. Peluh bagi diperas tubuhku. Aku merasa pintu gerbang kematian telah dibuka. Aku harus melepaskan semua urusan duniawiku, termasuk bagian yang paling sulit, karena ada sesuatu yang menyatu di tubuhku. Warisan yang aku peroleh dari Kiai Bawagal di ujung Galuh. Untuk membebaskan diri darinya bukan pekerjaan yang gampang. Aku tidak punya pilihan lain kecuali memutar udara itu dengan kencang, makin kencang dan makin kencang. Aku berharap saat pusaran angin itu bubar, hilang pula aku. Demikianlah akhir dari Hamukti Moksa, bahwa pada tahun Saka 1286, tahun meninggalnya atau moksanya Gajah Mada menurut catatan Prapanca yang dituangkan dalam negara Kertagama. Demikianlah akhir dari cerita Gajah Mada. Semoga bermanfaat dan terhibur. Terima kasih telah menyaksikan channel Babat Nusantara dalam menyajikan cerita-cerita sejarah zaman dahulu.